identitas nasional bangsa. Tentunya di sini akan dibahas luntur, berarti mengacu kepada aspek negatif. Aspek negatifnya itu kepada saat ini orang-orang lebih tergantung kepada internet, bahkan bukan hanya orang dewasa saja, anak sekolah juga bergantung kepada internet. Dari hal seperti ini, skill mereka itu kurang. Ketika mereka turun lapangan, mereka akan kurang skillnya karena mereka sudah berpatokan kepada internet. Sebenarnya banyak budaya-budaya asing sehingga membuat luntur identitas nasional bangsa. Yang terpenting sih untuk pribadi menurut saya nih, enggak hilang bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, itu kan masih ada. Lalu bendera negara juga masih ada, lagu kebangsaan juga masih ada, Garuda Pancasila lambangnya juga masih ada, Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara, Pancasila, undang-undang, di mana setiap negara pasti memiliki undang-undang. Yang terpenting itu tidak terhapuskan. Lalu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara ini menginginkan persatuan. Dari nilai positifnya itu diambil dari yang ekspor dan impor, sehingga negara ini memiliki persatuan. Nah, menurut saya dari semua aspek-aspek ini, nilai positif dan nilai negatif itu tentunya ada kan. Namun nggak terlalu sih, karena kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita juga harus membina dengan negara-negara lain, sehingga kita itu disebut negara yang bersaudara. Nasionalisme artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perspektif saya mengenai mengapa identitas bangsa Indonesia itu mulai luntur, karena terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan identitas bangsa nasional atau bangsa Indonesia itu telah luntur. Di antaranya yaitu telah banyak masuk aliran-aliran yang radikal di antaranya. Oleh karena itu, dengan adanya radikalisme itu, sehingga nama bangsa Indonesia itu mulai luntur, sebab adanya radikalisme itu ingin mengubah tatanan aturan yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Adapun faktor lainnya itu banyak, bisa kita lihat di sumber manapun, di baik media sosial ataupun di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi yang ditopang kemajuan teknologi informasi berpotensi mengikis rasa kebangsaan dan nasionalisme. Teknologi seluler dan internet menjadikan dunia satu sama lain bisa berkomunikasi langsung tanpa dibatasi sekat negara. Dunia yang satu itu menimbulkan kekhawatiran tergerusnya rasa kebangsaan dan nasionalisme jika tidak dibarengi dengan literasi yang memadai. Anak-anak muda yang terpapar globalisasi menempatkan kebanggaan sebagai warga negara dunia di atas dalam era kebanggaan. globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang lunturnya menurut pendapat Ibu, lunturnya identitas suatu bangsa itu dikarenakan pada zaman sekarang ini peradaban dunia itu, maksudnya informasi global telah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum atau masyarakat yang terlalu membanggakan budaya asing hingga lupa dengan budaya bangsa sendiri, sehingga rasa nasionalismenya sudah mulai kendur atau hilang. Tapi untuk itu guru-guru dan para pendidik lainnya harus selalu tetap menanamkan rasa cinta tanah air. Dengan menanamkan rasa cinta tanah air itu
diharapkan siswa-siswa peserta didik bisa masih merasakan adanya rasa saling toleransi, karena di sekolah itu tetap menanamkan rasa toleransi, menghargai, walaupun dengan informasi-informasi yang telah masuk ke Indonesia ini, tapi dengan tekad guru agar rasa cinta damai, cinta produk dalam negeri itu tetap ada dalam diri anak peserta didik. Jadi kuncinya di sini ini orang tua dan guru harus saling bekerja sama dengan memilah-milahkan informasi yang mana yang lebih baik, yang harus diikuti, diambil segi positifnya, dan informasi yang tidak bermanfaat bagi anak itu supaya orang tua dan guru bisa memilah, karena tidak semua informasi yang dari luar itu dapat bermanfaat bagi siswa, terutama anak SD. Kalau tidak dibarengi dengan dukungan orang tua, jadi itu bisa merusak generasi-generasi berikutnya. Jadi intinya lunturnya suatu budaya itu dikarenakan kita sebagai orang tua yang lupa bahwa kita ini harus punya jati diri bangsa Indonesia yang punya rasa cinta damai, cinta kasih, dan tetap menghargai dan saling menghormati, dan juga perlu memang informasi global, tapi dengan satu syarat, kita harus bisa mengambil sisi baiknya. Tidak semua informasi itu atau informasi itu dan pengetahuan di luar itu yang kira-kira tidak bermanfaat supaya tidak dipelajari, dan orang tua terutama harus bisa memahami anaknya supaya tidak membiasakan atau membiarkan secara legal penggunaan alat informasi terutama HP. Jadi kita harus ada batasan-batasan supaya informasi-informasi yang tidak bermanfaat bagi anak dan peserta didik itu bisa kita atasi dan kita bisa kendalikan. Jadi ini intinya adalah orang tua dan guru memang harus kerja ekstra untuk mengatasi masalah seperti ini. Dirasakan oleh masyarakat, pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputan masyarakat.